Sengketa kasus Gatot Brajamusti rupanya tidak hanya kian dalam menyeret sosok Reza Artamevia, tapi juga kian mengulik Elma Theana. Ya, setelah memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus kepemilikan senjata dan ratusan amunisi ilegal Gatot, sikap Elma yang vokal menguak ritual aspat sebagai makanan jin di Padepokan Brajamusti konon membuat pihak Gatot kebakaran jenggot. Tak ayal, sederet teman Gatot pun menggandeng pengacara dan mengambil ancang-ancang untuk menuntut Elma Theana. Tapi uniknya, alih-alih takut, Elma justru menjawab ancaman tuntutan pihak Gatot dengan sikap berani. Jadi kami memang mempertimbangkan, kami sedang mencari ya apa-apa statement dia, karena ini gara-gara statement-statement itulah sehingga menyebabkan orang berpikir negatif terhadap padepokan tersebut. Seakan-akan terjadi hal-hal yang tidak benar di sana. Pada banyak saksi-saksi yang menyatakan hal-hal yang benar. Jadi kemungkinan kami bisa jadi akan melaporkan ya sesuai dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ya. Telah ada pencemaran nama baik di situ, muatan penghinaan juga. Kami sedang mempertimbangkan untuk melaporkan saudari ET. Yang jelas di sana Elma itu meredam berita, menenangkan diri. Waktu itu ya menenangkan diri. Terus kemudian ikut di dalam kegiatan agama kita. Dia waktu itu pendatang di situ. Ya itu dengan jujur aja, kalau pengobatan dari dulu yang saya tahu air putih dengan doa, air putih dan doa. Tidak ada terus ritual harus begini begitu. Aspat itu apa saya sendiri nggak tahu. Itu kan dari Elma. Dari awal saya bingung ini apa ini. Asap nikmat apa kan begitu. Jadi jangan menjelek-jelekan orang dong. Ya silakan aja. Ini kan saya berdasarkan cerita apa yang saya ngalamin. Kalau ada yang keberatan, kalau ada yang apa, ya silakan aja, nggak apa-apa gitu. Karena memang yang diberitahunya adalah aspat. Kalau sekarang sampai terbongkar, berarti saya yang ditipu, gitu loh. Jadi bukannya saya yang harus nuntut balik, mestinya saya nuntut balik dong. Karena selama ini saya ditipu. Kenapa nggak ngomong dari dulu Sabu? Mungkin saya nggak ada di sana. Ada kadang-kala pengobatannya benar, ada kadang pakai air untuk orang umum. Saya juga kadang-kadang pernah kok dikasih air. Jadi kalau misalnya mau tuntut-tuntutan, nanti akhirnya bisa jadi balik-balik nuntut. Yang ada saya bisa nuntut loh, saya selama ini ditipu. 9 tahun menjadi murid Padepokan Brajamusti hingga konon kehabisan harta benda karena menjual rumahnya demi sang guru spiritual. Benarkah Elma Theana justru menjadi korban penipuan Gatot Brajamusti sehingga tidak gentar jika dituntut? Entahlah. Yang jelas, jika pihak Gatot kekeh mengulik ada motif ingin mendongkrak popularitas di balik sikap vokal Elma dan sederet gadis lain yang muncul menuntut Gatot, maka lain halnya dengan Elma Theana dan pengacara pihak ke-8 gadis yang mengaku telah menjadi korban Gatot yang menguak pengakuan lebih mengejutkan. Saya adalah pendiri merasa keberatan, termasuk beberapa kawan merasa keberatan via telepon mengatakan bahwa apa yang harus kita lakukan gitu kan. Oleh sebab itu saya mewakili seluruh anggota Padepokan bahwa itu tidak benar. Ada statement adiknya Elma bahwa Elma habis banyak jual rumah, mobil untuk Padepokan. Itu nggak benar. Untuk bayar utang si Jul. Ini saya saksinya, saya saksi. Kok sekarang gitu loh baru muncul? Kemarin kok nggak ada tuh? Ya bahkan yang kalau kita bilang yang menyentil AHGB itu ya, terkait ada wanita-wanita lain yang hamil, itu nggak ada. Sekarang setelah kondisinya begini, diserang terus-menerus ya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, muncullah ini semua ya mengaku-ngaku. Ya silakan aja mau ke KPAI kayak kemana, silakan aja gitu. Tapi yang namanya hukum, nah nanti dibuktikan gitu loh. Ya AHGB udah bilang monggo silakan, bahkan tes DNA ayo silakan. Jadi saya memang jual rumah saya, waktu itu beli kendaraannya dipakai operasional untuk Padepokan gitu. Tapi kan keluarga saya kan melihatnya nggak begitu. Saya kenal, mungkin usianya masih 16 tahun. Memang benar Citra ada di sana. Dan yang saya tahu memang salah satu anak angkat kesayangan. Sampai selebihnya terjadi apa-apa sampai sekarang itu saya nggak ngerti. Itu karena posisinya saya tidak melihat, posisinya saya tidak tahu. Dan salah satunya ada penyanyi yang terkenal yang saya kenal datang tahun 2008 atau 2009, saya agak lupa ingat. Datang, dia minta pertolongan saya bahwa dia sempat di Padepokan 1 tahun,
Ternyata dia sadar bahwa itu narkoba, sabu-sabu. Klien saya ini, artis ini sampein. Ibu Elsa tuh udah turun tangan sama saya, jadi kamu nggak usah panggil-panggil saya. Stop. Tapi saya kan nggak tahu itu secara globalnya gimana. Saya cuma tahunya satu, mungkin dia aja karena cantik mungkin dikejar-kejar, tapi yang lainnya kan nggak tahu. Nah sekarang kalau dihubungkan ke sana, kenapa baru sekarang dilapor ya karena takut. Berbeda dari gonjang-ganjing kasus Gatot Brajamusti yang kian banyak menyeret kalangan dari dunia selebriti, perhara motivator kondang Mario Teguh pekan ini justru mendulang babak baru. Pasalnya, tiba-tiba saja Lina, istri Mario Teguh, mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan 2 akun sosial media oknum yang masih dirahasiakan mengundang teka-teki. Melaporkan 2 oknum apa yang membuat Lina geram sehingga merasa perlu untuk melapor dengan ancaman Undang-Undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Benarkah Lina geram karena status pernikahannya dengan Mario Teguh dikulik sang oknum yang dilaporkan hasil dari pengkhianatan cinta? Tadi memang kita sudah melaporkan atas pencemaran nama baik dan juga pelanggaran undang-undang ITE. Jadi baru sekedar bikin laporan polisi. Yang dilaporkan adalah akun Twitter yang melakukan pelanggaran itu. Jadi Instagram ya. Ada 2, ada L, ada H. Ya. Isinya apa isinya? Bukti-bukti apa ya Pak? Sudah ada out-nya ya. Jadi ini kita buru-buru baru laporan polisi. Di pernikahan sebelumnya bener nggak Bu? Bu Lina. Si penggugat juga harus mengetahui bahwa tergugat ini akunnya memang akun real yang memang pelakunya sudah ada, pemiliknya jelas, ataukah akun anonimus, begitu loh. Kalau ada akun anonimus kita tahu lah di Instagram juga ya, akunnya pakai saya istilahkan JK lah, pasti udah pada tahu nama itu. Sering membuat jengkel orang-orang gitu ya si JK ini gitu loh kemana-mana. Dia memang mengutarakan segala macam-macam. Ya, ini akun-akun orang yang pengecut gitu loh. Dia berani ngomong pakai akun yang bukan diri dia, tetapi dianya sendiri pasti akan ngumpet karena pengungkapannya itu sangat mungkin bisa, tinggal masalahnya ini akan mau dimasukkan oleh pihak hukum atau tidak. Tak pelak tanda tanya besar pun mencuat. Mungkinkah Lina menjadi pihak ketiga yang mengusik perkawinan pertama Mario dengan Aryani hingga berbuntut kemelut pengakuan Aryo Kiswinar Teguh telah ditelantarkan dan tidak diakui oleh Mario Teguh? Lantas mengapa pula adik kandung Mario Teguh bahkan takut untuk menguak penyebab perceraian Mario dengan sang istri pertama yaitu Ibu Aryo? Masih menjadi teka-teki yang membutuhkan waktu untuk dikuak. Tahu nggak Bu sebab perceraian aku? Kalau nggak tahu, kamu? Off the record. Off the record ya? Iya. Jadi tidak tahu penyebabnya apa gitu? Iya. Oh, gitu. Istri saya sudah 22 tahun kami menikah. Kami sudah dikaruniai 2 anak yang cakep, pinter, bersikap baik dan sangat mandiri, yang tidak ada keraguan bahwa mereka adalah betul-betul anak saya, karena kami 22 tahun ini tidak sehari pun terpisah. Nah, saya harus amat sangat mohon maaf apabila di dalam klarifikasi tentang aib yang dibuka terpaksa membuka aib. Yang saya mintakan tes DNA-nya supaya semua bisa damai, dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa move on kepada hal-hal yang lebih baik.